Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya sampaikan kepada PLT Dekan SAPPK Bapak Aswin Indra Prasta STMTM Eng PhD. Eh, Salam hormat juga kepada para pembicara dan peserta yang telah hadir di ruangan ini dan yang sudah hadir di ruang virtual Zoom. Eh, Selamat datang pada acara webinar SAPPK tahun 2025 seri pertama pada tanggal 20 Maret 2025. Webinar seri pertama ini bertema optimalisasi sumber daya untuk keberlanjutan dan pengembangan ekonomi sirkular yang dilaksanakan oleh kelompok keahlian sistem dan pemodelan ekonomi SAPPK. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk menampilkan susunan acara pada hari ini, yaitu next, pembukaan yang sekarang nanti ada dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh PLD Dekan SAPPK. Nanti ada pembacaan tata tertib, terus acara inti, tanya jawab, kemudian penutupan dan foto bersama. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh PLT Dekan SPPK, yaitu Bapak Aswin Indra Prasta, STMT MM PhD. Kepada Bapak Aswin, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber ya, Pak Ramdan. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk menjadi salah satu narasumber. Hari ini adalah pembukaan webinar SAPPK ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga para pemirsa yang ada di Zoom. Jadi SAPPK memiliki program webinar yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok keahlian. Di SAPPK kita memiliki 9 kelompok keahlian, jadi webinar ini dilaksanakan bergiliran setiap bulan satu webinar. Tujuan webinar ini adalah diseminasi sebenarnya kegiatan riset, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui program yang namanya P2MI, penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi. Ya. Nah untuk hari ini tanggal berapa sekarang 20 Maret ya, yang menjadi webinar pertama adalah dari KK Sistem dan Pemodelan Ekonomi. Di sini sudah hadir Ketua KK Pak Profesor Pradono. Terima kasih sudah hadir Pak Pradono. Kemudian ada Bu Siti, kemudian ada Pak Katib, dan nanti moderator Pak Pringgo ya. Teman-teman dari KK, Bapak Ibu dari KK SPE juga pada hadir di sini. Pak Prof Yogi, terima kasih sudah hadir, dan Bapak Ibu sekalian. Tema atau topik yang diangkat hari ini cukup hangat sebenarnya dengan adanya beberapa inisiatif ya dari baik LSM dan juga pemerintah daerah. Kebetulan saya punya bimbingan di arsitektur juga terkait dengan sirkular ekonomi gitu ya. Jadi isu yang sekarang dibawakan ini sangat relevan begitu Bapak Ibu sekalian. Terkhusus untuk Pak Ramdan, sekali lagi terima kasih. Kami sangat yakin topik yang Bapak sampaikan ya, sebagai penggiat Magot Pak. Beberapa alumni AR juga ada yang penggiat Magot Pak. Jadi ini sudah mulai karena ini kan melengkapi sirkular ini Pak ya, sirkular ekonomi gitu. Nanti Bu Siti juga akan menjelaskan pentingnya pemanfaatan 5R gitu ya, zero waste ini sangat penting. Pak Pradono nanti peningkatan nilai tambah juga Pak ya dari kasus studi di Tomohon, kemudian Pak Katib hidroponik ya Pak yang kemarin sempat ada yang dapat penghargaan sepertinya Pak ya, yang dari ITB atau apa saya agak lupa.
Tapi pada intinya Bapak Ibu sekalian dan juga barangkali ada mahasiswa yang akan hadir di sini baik sarjana maupun pasca sarjana, eh, kami sangat mengharapkan dapat memanfaatkan webinar ini ya untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama. Karena di setiap webinar, insya Allah kita juga dari masing-masing kakak itu akan menghadirkan narasumber yang berasal dari eksternal begitu ya, dari industri, dari peneliti, dari apa namanya mitra-mitra lain. Baik, karena ini webinar perdana, maka atas nama Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, kami menyatakan membuka webinar SAPPK 2025 yang dimulai dari webinar hari ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pengetahuan dan juga penelitian di SAPPK. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan juga para hadirin yang sudah hadir. Insya Allah apa yang kita laksanakan siang ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf juga saya tidak bisa menghadiri sampai selesai karena pas ada kuliah gitu. Saya nanti akan sampaikan apa namanya acara ke Pak Pringgo ya Pak sebagai moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Aswin Indra Prasta yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka acara. Sekiranya ada agenda selanjutnya, dipersilahkan Bapak. Ya. Ya. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sebelum kita ke agenda utama, berikut kami sampaikan tata tertib kegiatan webinar. Seperti biasa ya, menggunakan akun Zoom berdasarkan nama asli, menjaga ketertiban, memahami dan mematuhi cara. Jika ada pertanyaan, bisa ada pakai fitur chat atau raise hand. Yang kelima, sudah ada daftar hadir yang itu online ya. Oh ya. Peserta ada mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia untuk misalkan nanti ada. Selanjutnya, mari kita mengikuti agenda utama yaitu panel atau paparan yang dari narasumber. Nah, untuk kegiatan utama ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Pringgo Dwiantoro, SE, MM, MSI. Kepada moderator, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Ari sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dekan tadi yang telah menyampaikan sambutannya pada acara webinar perdana. Ya, ini KKSPE selalu dijadikan perdana, Pak. Dan berikutnya juga kami mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Ramadan Kurniawan ya sebagai pembicara tamu kami ya. Pada hari ini kita dari KKSP akan menyampaikan tema diskusi kita. Sebelumnya juga kepada para mahasiswa atau rekan-rekan dari SAPPK yang ada di Zoom ya. Kami juga mengucapkan selamat bergabung dan kita bisa berdiskusi nanti setelah para panelis menyampaikan materinya. Jadi tema yang ditawarkan atau disampaikan oleh KKSP adalah optimalisasi sumber daya
untuk keberlanjutan dan pengembangan ekonomi sirkular. Ya, karena kami KKSPE memang selalu mencari model-model. Nah, sekarang yang sedang tren adalah model ekonomi sirkular, maka itu menjadi topik kita pada saat ini. Mudah-mudahan topik ini nantinya akan terus berkembang dan bisa menjadi andalan KKSPE ya untuk mengembangkan atau memberikan masukan-masukan baik secara internal maupun eksternal. Baik, ada 4 pembicara ya yang akan menyampaikan. Yang pertama nanti Pak Profesor Dr. Engineering Pradono ya. Beliau adalah ketua KK dan juga sekaligus peneliti ya yang saat ini akan menyampaikan materi penciptaan nilai tambah melalui pendekatan multi level perspektif dalam peningkatan ekonomi kawasan melalui kehadiran knowledge center studi kasus ya di Kota Tomohon sebagai pusat pengembangan bunga nasional. Ini sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Pradono di Kota Manado ya, tepatnya di Tomohon begitu. Kedua nanti ada Bu Dokter Insinyur Siti Herni Rohana ya. Beliau yang akan mencoba menyampaikan ya, materi khusus ya terkait dengan pengembangan ekonomi sirkular ya. Judulnya adalah implementasi 5R, reducing, redistributing, reusing, recycling, recovery ya, menuju zero waste pada usaha kuliner dalam mendukung ekonomi sirkular di kawasan wisata Lembang. Jadi dalam penelitiannya beliau sudah survei ke semua beberapa rumah makan ya. Mudah-mudahan hari ini nanti kita dapat makanan yang kemudian Pak Ramadan ini ya yang mewakili begitu. Jadi pembicara ketiga adalah Pak Ramadan Kurniawan ya. Beliau adalah pelaksana budidaya mogot ya di rumah makan tuh Asep Strawberry ya. Mudah-mudahan nanti Pak Asep juga bisa Pak Ramadan bisa cerita juga begitu. Ya, beliau akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan food waste ya, untuk budidaya maggot sebagai pendukung ekonomi sirkular ya, pelaksanaan budidaya maggot di rumah makan Asep Strawberry. Dan yang kelima nih ada Pak Dr. Insinyur Kartik Bayu. Beliau akan menyampaikan materi, tadi sudah ada di poster, cuma ada sedikit perubahan. Judulnya adalah implementasi ekonomi sirkular dalam usaha budidaya hidroponik di kawasan perkotaan. Ya. Itu adalah 4 pembicara kita yang hari ini akan menyampaikan materinya secara panel. Masing-masing diberi waktu maksimal 15 menit ya. Jadi kalau kurang lebih bagus. Kalau lebih nanti akan saya tegur. Ya. Itu sudah kesepakatan kita ya. Jadi waktunya cuma maksimal 15 menit. Jadi gunakan waktunya buat tenis untuk seefisien mungkin begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Pradono, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pringgo. Saya akan langsung saja menyampaikan hasil penelitian saya sebagaimana ditulis dalam agenda ini. Jadi penciptaan nilai tambah melalui pendekatan multi level perspektif, sebuah penelitian yang kami lakukan tahun lalu bersama tim. Ada Pak Dr. Pringgo, kemudian Pak Dr. Hilal, ya, dibantu asisten Andika dan salah satu alumni kami ya. Baik, secara singkat akan saya sampaikan. Mohon di next. Jadi pariwisata ini sudah sekitar 5 tahun ke belakang ya, atau mungkin lebih, menjadi salah satu sektor yang diharapkan atau menjadi modus begitu ya, penghela kegiatan ekonomi wilayah ya, dengan segala plus minusnya ya. Yang salah satu kelemahan yang sering disebutkan dalam berbagai wacana itu adalah ketergantungan kepada pendatang ya. Oleh karena itu bagaimana menyikapi hal ini, apalagi untuk
wilayah-wilayah yang relatif barangkali remote atau akses transport khususnya tidak semudah di tempat-tempat yang sudah maju, ini menjadi tantangan tersendiri. Kami berbasis atau berbekal salah satu pemetaan kami, maka kami memilih kota Tomohon di Sulawesi Utara sebagai salah satu kasus studi dengan berangkat dari adanya kegiatan atau event Tomohon International Flower Festival atau TIF gitu ya, yang merupakan salah satu event di dalam mengangkat produk lokal berupa bunga gitu ya untuk eh, dimanfaatkan secara ekonomi oleh Kota Tomohon ya. Jadi kalau kita melihat catatan itu, maka Tomohon telah memperoleh peningkatan pendapatan dan lapangan kerja ya dengan hadirnya TIF ini ya. Berikut terus ya. Nah jadi tentu saja ketika kita mengintroduksi pariwisata ini merupakan salah satu tantangan tersendiri di mana salah satu upaya untuk ke sana adalah adanya transfer pengetahuan maupun juga peningkatan nilai tambah ya. Sehingga kita mulai dengan mengidentifikasi potensi inovasi, memperkenalkannya dan kemudian membangun prioritas serta meregulasinya. Jadi dengan menggunakan multi level perspektif, yaitu bagaimana potensi peningkatan nilai tambah di Kota Tomohon ini dapat diidentifikasi, dihubungkan dengan kegiatan lainnya, dikonstruksikan prioritas pengembangannya, serta diberikan regulasi yang menjamin keberlanjutan dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, tujuan kami adalah mengenali potensi dan pelaku yang relevan, kemudian mengembangkan proposisi konseptual mengenai transfer pengetahuan dari kegiatan peningkatan nilai tambah, dan merumuskan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah serta menyusun dokumen kebijakan terkait rencana aksi pengembangan salah satu kelurahan di Kota Tomohon yaitu Kakas Kasen 2 sebagai percontohan. Lanjut. Jadi secara singkat konsep multi level perspektif sendiri dalam konteks transisi teknologi ini dikembangkan oleh Giles ya 2005 yang mengembangkan teori MLP ini yang kami gunakan untuk menganalisis dan memahami transisi dalam sistem sosial teknis di mana MLI terdiri dari 3 struktur level analisis yang saling berinteraksi dalam proses transisi teknologi, yaitu lanskap sosioteknis, yaitu konteks eksternal yang lebih luas, rezim sosioteknis, yaitu praktek, peraturan, dan teknologi yang sudah mapan, dan DC, yaitu ruang inovasi yang mungkin berkembang. Ya. Jadi transisi teknologi dalam LLP ini terjadi melalui interaksi dinamis antar ketiga level ini. Beberapa mekanisme utama dalam dinamika transisi meliputi tekanan lanskap, inovasi dinisi, serta interaksi dan koevolusi. Proses transisi melibatkan interaksi dan koevolusi antar aktor di berbagai level. Lanjut. Jadi dalam konteks Tomohon, dinamika transisi ini terjadi cukup dinamis ya. Dari studi awal kami, inisiatif pada level DC termasuk pada pengembangan kebun bunga mandiri gitu ya, dengan beragam pemasok, pemupukan hingga aktivitas penanaman secara tradisional. Pengembangan aktivitas penanaman mengalami kesulitan dalam mendapatkan teknologi yang tepat untuk mendukung terjadinya transfer pengetahuan dan peningkatan nilai tambah. Jadi persoalan tersebut didorong oleh masalah pada level socio-technical regime yang mengandalkan budidaya bunga sebagai bagian
dari ekonomi yang berasosiasi dengan padat lahan. Intensifikasi melalui teknologi juga dibutuhkan dalam rekayasa media tanam, kendali unsur hara, serta perlindungan dari hama tanaman. Jadi dalam konteks 3 level tadi, maka pada level niche yaitu inisiatif lokal ini kami ringkaskan itu ya pada setiap level ya. Niche, socio-technical regime, dan landscape development. Lanjut. Nah, dalam penelitian ini yang kami laksanakan tahun lalu, awal tahun lalu ya, secara administrasi dan lain-lain kami mulai Februari, tapi kami berkunjung bulan Juni ya 2024 ya. Ini apa namanya? Kami melakukan studi lebih tepatnya kualitatif ya dengan pola deskriptif eksploratif ya. Hingga kita langsung menuju objek empirik yang didapatkan dari para pelaku dalam pengembangan kelurahan ya, sebenarnya bukan di kelurahan wisata KK Sken 2 Kota Tomohon ya. Dan kami mengumpulkan data primer maupun sekunder melalui wawancara mendalam di FGD kecil lah ya, karena kami tidak sempat mengundang stakeholder selain Pemda ya, tapi dari Pemda pun cukup representatif ya. Kemudian ada observasi lapangan terutama non partisipan dan terakhir analisis data. Lanjut. Nah, ini dari hasil empirik kami ke sana ada statement-statement yang kami kelompokkan dalam masing-masing level tadi ya. Yang mungkin di yang bahasa Indonesia aja selanjutnya. Lanjut ya. Jadi pada analisis DC bahwa indikasi apa pada level DC ini masih kalau boleh atau disamarkan itu inisiasi pada level DC ini masih kecil gitu ya, terlokalisasi dan arahnya beragam termasuk pada pengembangan kebun bunga sendiri dengan beragam pemasok, pemupukan hingga aktivitas penanaman tradisional. Dan di statement para stakeholders ini yang mendukung pembibitan mandiri, kultur bakteri maupun penjualan lokal ya. Jadi untuk penjualan itu lebih banyak memang untuk kegiatan keagamaan ya dan ibadah karena mereka adalah mayoritas masyarakat Nasrani yang sangat apa namanya boleh dibilang intensitas aktivitas keagamaan dan ibadah ini sangat intens dan semuanya menggunakan bunga ya, itu menjadi salah satu apa konsumen utama ya dari produk bunga ini. Jadi inisiatif pada 3 hal tadi sebenarnya menunjukkan adanya potensi inovasi di tingkat lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui transfer pengetahuan dan teknologi yang tepat. Petani lokal telah memiliki kemampuan dasar dalam pembibitan dan pengembangan kultur bakteri yang mendukung pertumbuhan tanaman bunga. Lanjut. Sedangkan pada 2 level yang lain, socio-technical regime dan landscape development, maka dapat kita temukan untuk socio-technical regime itu ada 2, yaitu 2 temuan utama, pembentukan kelompok tani dan standarisasi, dan standar operasional prosedur. Ya. Jadi itu divalidasi atau dibuktikan dari statement kutipan responden. Sedangkan pada landscape development juga terdapat 2 temuan utama, yaitu identitas kota bunga dan kerjasama internasional. Ya. Jadi sebagaimana statement dari responden. Jadi sintesis dari 2 level tadi menunjukkan bahwa TIF sebagai identitas kota bunga dipengaruhi oleh pola pemasaran bunga dari kelompok ya Goyang Flower Foundation ya yang berupaya menolak pemasaran bunga internasional ya melalui free trade agreement. Jadi pola peningkatan nilai tambah bunga krisan yang terjadi dipengaruhi oleh
juga pihak lain yaitu pemerintah, maksudnya stakeholders yang lain ya pemerintah, institusi keagamaan dan institusi budaya pada tingkat rejim. Lanjut, berdasarkan temuan kami, maka kami menyimpulkan bahwa Kota Bunga adalah kegiatan yang dipengaruhi oleh pola pemasaran bunga berdasarkan event. Ya. Dalam hal ini TIF, ya. Penciptaan nilai tambah ini berpotensi untuk memiliki ketidakpastian yang tinggi ya, berdasar pada rentannya hubungan antar negara peserta dalam TIF itu ya. Jadi kami merekomendasikan untuk adanya penguatan identitas dengan memperkuat identitas Kota Tomohon sebagai kota bunga melalui branding yang konsisten. Ya. Kemudian pembentukan knowledge center, yaitu mengembangkan pusat pengetahuan untuk transfer teknologi dan inovasi budidaya bunga, dan upaya peningkatan nilai tambah dengan mengembangkan produk turunan dari bunga untuk meningkatkan nilai utama, nilai ekonomi. Seperti sangat mungkin dari bunga itu dibuat parfum, dibuat sabun ya, atau dalam hal tertentu edible flower ya, bunga yang bisa dimakan ya, itu juga menjadi salah satu upaya ya. Peningkatan ekonomi wilayah melalui atau kota tumbuhan ya melalui bunga ini perlu arah pengembangan yang disepakati bersama ya antara petani, pemangku kepentingan yang lain dan konsumen ya dari produk turunan bunga. Pembentukan knowledge center di Kelurahan Gagas Kasen 2 dapat menjadi katalisator untuk transfer pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk bunga di Kota Tomohon. Selanjutnya, perumusan kebijakan ini tentu saja juga menjadi sangat urgent yang ini akan kami upayakan untuk penelitian melalui kerjasama dengan Pemda dan Universitas Samratulangi ya, sehingga mudah-mudahan lolos ujian kami untuk dapat secara lebih spesifik ya merumuskan apa yang sudah menjadi temuan kami khususnya pada level kebijakan sehingga Kota Bunga sebagai Kota Tomohon sebagai kota bunga itu dapat terus berkembang ya. Demikian apa yang kami temukan dari studi tahun pertama kami ya, rencana lebih dari setahun ya. Nanti mungkin bisa kita sambung di sesi diskusi. Demikian Pak Mudator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pradono. Hanya lebih 3 menit Pak. Jadi masih bisa diterima begitu. Baik, selanjutnya karena supaya temanya beriringan, maka berikutnya adalah Pak Dr. Insinyur Khatib Bayu, ya. Beliau akan menyampaikan tentang implementasi ekonomi sirkular dalam upaya budidaya hidroponik di perkotaan. Ini supaya nyambung ini, karena Pak Pradono sudah bicara kota bunga di Tomohon, sekarang Pak Khatib bicara hidroponik di perkotaan, Pak. Ya, beliau ini pengabdiannya selain pengabdian juga melakukan ini ya, bisnis hidroponik. Silakan ke Pak Dr. Khatib, waktunya maksimal 15 menit. Cek dulu waktunya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, saya didulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, baik yang luring maupun daring yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit paparan ya sebagai bahan untuk kita diskusi mengenai implementasi ekonomi sirkular ya dalam usaha budidaya hidroponik ya di perkotaan. Next mungkin. Nah, kalau kita berbicara ini bagaimana implementasi, barangkali kita perlu melihat dulu ya bagaimana terjadinya transformasi ya, khususnya di bidang usaha di bidang pertanian ya, yang mulai dari pertanian konvensional atau tradisional, kemudian juga karakteristik yang diinginkan oleh pertanian hidroponik,
dan juga apa sih sebetulnya yang dinamakan atau apa prinsip-prinsip dari ekonomi sirkular itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, kita berangkat mungkin ini ada pertanian konvensional atau tradisional yang biasa, ya mungkin ini sebagian besar adalah turun-temurun. Yang pertama adalah karakteristiknya ya pertanian yang mengandalkan tanah ya sebagai media utama untuk menanam tanaman. Kemudian juga menggunakan lahan terbuka ya, ini tergantung pada musim, kemudian juga banyak yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Kemudian juga ini yang jadi sebagian masalah mungkin penggunaan pestisida dan pupuk kimia ya yang dapat berbahaya bagi lingkungannya. Kemudian juga terjadi pemborosan sumber daya air ya karena lahan terbuka membutuhkan air yang cukup banyak begitu. Dan kemudian juga ada ketergantungan pada cuaca ya, tidak dapat mengontrol faktor alam secara maksimal. Nah, kemudian juga mungkin salah satu yang sekarang lagi ramai juga ya tanaman pangan, sayuran itu dianggap salah satu faktor penyebab terjadinya erosi, termasuk juga longsor, kemudian juga banjir begitu. Nah, inilah kondisi dari pertanian konvensional yang mungkin sebagian menjadi masalah ya untuk pengembangan di sektor pertanian selanjutnya. Oleh karena itu ada solusi alternatif ya, yaitu dengan pertanian hidroponik. Nah, pertanian hidroponik ini adalah merupakan suatu metode bertani tanpa tanah, ya, di mana tanaman ditumbuhkan dalam larutan air yang mengandung nutrisi. Nah, kemudian juga memanfaatkan media selain tanah, ya, itu untuk mendukung pertumbuhan, ya, baik dengan rokul maupun dan yang lainnya. Kemudian juga bisa mengurangi penggunaan air hingga 90%. Ya, dibandingkan dengan konvensional. Dengan hidroponik dapat dilakukan dalam ruangan atau lahan terbatas, ya, bisa di atap rumah, di balkon ataupun di rumah kaca gitu ya, atau di greenhouse. Kemudian juga ya pengurangan pestisida dan juga bahan kimia. Nah, ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan pestisida kimia. Nah, inilah kondisi ya karakteristik dari pertanian hidroponik. Nah, sekarang apa yang diinginkan? Apa konsep dari ekonomi sirkuler itu sendiri? Nah, yang pertama bahwa ekonomi sirkular itu adalah sebuah model ekonomi yang berfokus pada ya pengurangan ya penggunaan kembali, daur ulang dan perpanjangan masa pakai produk dengan menekankan keberlanjutan dan efisiensi. Mungkin nanti dari Bu Siti akan lebih mendalam ya. Kemudian juga produk yang dirancang agar dapat dengan mudah diperbaiki ya, didaur ulang atau digunakan kembali. Kemudian juga mengurangi pemborosan bahan dan energi dengan memaksimalkan penggunaan produk dan material. Kemudian selanjutnya, ya ekonomi sirkular itu menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui, ya untuk meminimalkan dampak dari lingkungan. Kemudian juga ya meminimalisasi limbah dengan memperpanjang siklus hidup produk. Nah, inilah konsep atau karakteristik dari ekonomi sirkuler. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat mungkin sedikit ini yang membedakan antara pertanian nasional adalah ya cenderung bergantung pada lahan dan musim. Sedangkan hidroponik itu menawarkan solusi yang efisien untuk mengatasi keterbatasan lahan dan juga sumber daya alamnya. Next, mungkin. Nah, kalau kita lihat apa sih sebetulnya manfaat ekonomi sirkuler untuk bisnis, untuk usaha gitu ya. Nah, pentingnya ekonomi sirkuler. Yang pertama itu adalah ada penghematan biaya. Ya, pengurangan penggunaan material energi yang dapat mengurangi biaya produksi. Ya, mungkin nanti dari Pak Dadan nih ya. Kemudian juga inovasi produk dan layanan. Jadi bisa menyediakan peluang untuk menciptakan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga peningkatan reputasi ya usaha. Kemudian juga ini meningkatkan ketersediaan pangan yang sehat dan secara lokal. Ya, mengurangi ketergantungan pangan yang berasal dari luar kota ya. Kalau kita Kota Bandung mungkin banyaknya di stok ya dari luar kota yang mungkin juga kesehatannya, kemudian jaraknya, kesegarannya masih perlu dipertanyakan. Nah, kemudian juga bagaimana ya implementasi ekonomi sirkuler pada usaha hidroponik. Yang pertama ya bahwa sistem hidroponik memungkinkan penggunaan kembali air dan larutan nutrisinya. Jadi mengurangi pemborosan sumber daya. Jadi ini pengulangan, jadi tidak ada yang hilang begitu ya. Kemudian limbah tanaman seperti daun yang tidak digunakan dapat diolah menjadi kompos ya atau pupuk organik. Kemudian mengurangi penggunaan air hingga 90% ya. Kemudian juga ada penggunaan bahan-bahan yang dapat diulang
ya untuk misalkan untuk botol plastik atau pipa yang bisa dijadikan pot begitu ya. Next mungkin. Nah, ini mungkin keunggulan dari budidaya hidroponik. Yang pertama efisiensi ruang ya. Jadi hidroponik memungkinkan budidaya sayuran dalam ruang terbatas gitu. Ideal untuk lahan sempit ataupun nanti di perkotaan. Kemudian produksi itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional karena itu sudah terkontrol semuanya ya termasuk nutrisi. Kemudian juga akan lebih memudahkan apalagi di dalam GH begitu ya. Ini untuk pengendalian hama penyakit. Nah, kemudian juga meminimalkan ini air ya secara efisien, kemudian pemborosan meminimalkan dampak dari adanya sumber daya air ya karena limbah air dan sebagainya biasanya menjadi masalah. Mungkin next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya berbicara ini supaya real karena implementasi. Kalau tadi kita mencoba karakteristik, konsep, keuntungan, manfaatnya, sekarang sebetulnya prakteknya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya coba aja ya satu kasus mungkin yang dilaksanakan di Kota Bandung ya. Ini kalau kita lokasinya ini dirancang memang di dalam bentuk di greenhouse karena untuk bisa mengendalikan tadi baik dari cuaca kemudian juga yang lain-lainnya. Next mungkin. Nah, Bapak Ibu apa ini mungkin secara penjelasan ya bagaimana sirkulasi atau instalasi sirkulasi air dan nutrisi. Ini karena ini adalah penghematan gitu ya. Kalau konvensional mungkin air dibutuhkan banyak kemudian hilang kemana gitu. Kemudian juga ini yang paling penting adalah pupuk atau nutrisi gitu ya. Disebar kemudian juga menguap tetapi ini semuanya akan digunakan begitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita mungkin kita lihat ini ya menggunakan paralon ya bagaimana sirkulasinya. Yang pertama mungkin kita ini akan menggunakan bagaimana nutrisi di dalam kontainer yang di bawah ya. Nah, kemudian juga kita menyiapkan ada pompa air yang kecil ya. Nah, kemudian juga ada stop kontak ya. Kemudian prosesnya si air dan nutrisi itu masukkanlah ke kontainer yang di bawah air nutrisi, kemudian nanti ditarik ya pakai pompa masuk ke dalam pipa gitu ya. Dari pipa dia akan masuk ya untuk ya memberikan nutrisi dan juga air kepada tanaman. Nah, nanti ini keluar ya keluarnya dan masuk lagi ke air jadi berputar gitu. Ya. Jadi air dengan ini akan lebih irit ya, kemudian juga nutrisi juga akan termanfaatkan. Ya. Ini apalagi yang kalau misalkan tidak yang diharapkan ini tidak ada bocor ya. Tidak ada bocor, kemudian juga ini akan sungguh efektif gitu ya. Penggunaan air kemudian juga nutrisi gitu ya. Kalau kita lihat ini tanamannya mungkin ada netpotnya, kemudian media taman pakai lokul, kemudian tanamannya, kemudian nanti pipa. Next, mungkin ini contoh ya. Ini kalau tadi visual sekarang kita sebenarnya pakai paralon ya. Kita lihat ini ada kontainernya, kemudian kita masukkan air dan nutrisi, kemudian kita tarik pompa, kemudian mengalir dan kembali lagi ke ini. Begitulah sirkulasinya begitu ya. Sehingga ini akan lebih efisien ya dari penggunaannya. Next. Nah, ini mungkin prosesnya, Bapak Ibu, ini hanya ini aja dan mulai kita proses produksi ya, ada persemaian ya. Ini memang kita ada prosesnya persemaian dari mulai benih, kemudian kita ada di ruang gelap, kemudian kita coba untuk disemaikan pakai media dengan rock wool gitu ya. Ini prosesnya kebetulan Pak Pardono nih udah ke sana ya. Ini contoh aja ya, karena ada kasus ini. Next mungkin. Nah, sekarang kita mencoba, kalau tadi kita berbicara bagaimana efisiensi air, kemudian juga efisiensi nutrisi atau pupuk, ya. Nah, sekarang gimana kita proses untuk limbahnya? Nah, kalau tadi kita bicara tentang budidaya, ini kan ada proses panen nih ceritanya. Nah, proses panen itu ada hasil panen. Nah, hasil panen itu kita bagaimana proses pasca panennya? Dari proses pasca panen itulah ada kita limbah. Terutama di proses nanti ya, kalau kita lihat proses panennya ada proses penyortiran, pembersihan, penimbangan, kemudian pengemasan, penyimpanan, prosedur distribusi. Yang banyak itu nanti limbah adalah ketika penyortiran, pensucian, dan pengeringan. Ya, karena di situ kita memilah mana daun-daun yang sudah
kuning atau tua kemudian dibuang, atau ada tanaman-tanaman yang kurang spek dengan pasar kita coba buang, ini menjadi limbah. Nah, limbahnya itu kita coba olah gitu ya. Kita olah, kemudian ini baik pakai kita coba untuk POC ya, pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Nah, ini salah satu sarana lagi. Ini masuk lagi gitu ya. Ini juga bisa disemprotkan ke tanamannya ya. Jadi setelah pupuk ini nanti digabung dengan apa sarana produksi yang dari toko sebetulnya, karena kita untuk benih ini masih kita ambil dari toko gitu ya. Ini mungkin prosedurnya ya. Nah, tentunya ini semuanya harus ada pengawasan. Next, mungkin. Nah, ini proses mungkin sampingan ya. Seperti yang tadi bahwa ini limbah ya, kita akan menghasilkan khususnya limbah cair. Nah, sehingga tetap kita akan gunakan untuk pupuk begitu ya, pupuk cairnya. Karena kadang-kadang ini salah satu nutrisi juga gitu ya bagi si tanaman. Nah, ini mungkin produk yang kita hasilkan ya. Ini mungkin untuk di perkotaan ini ada pakcoy, kemudian selada, ada kangkung dan juga daun mint, dan produk sampingannya ini adalah pupuk organik cair ya yang bisa dimanfaatkan. Next. Nah, kemudian ini udah pemasaran ya, udah cepat Pak ya, Pak Moderator. Pemasaran produk ini sebenarnya kita sementara kalau untuk produk pupuk cair kita belum dipasarkan secara terbuka ya, karena perlu ada izin dan sebagainya. Tetapi untuk produk-produk sayuran ini sudah kita masuk ke Tosama, ke Borma, kemudian juga dipasarkan secara langsung sesuai dengan pesanannya begitu. Next. Nah, Bapak dan Ibu mungkin itu ya tentang bagaimana implementasi di apa ekonomi sirkuler ya dalam usaha budidaya hidroponik ya. Nah, sekarang apa sih sebetulnya manfaat ekonomi sirkuler dalam usaha hidroponik? Yang pertama ya, yang mungkin ini tentang keberlanjutan lingkungan. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kegiatan pertanian ya ini ada dampaknya yang harus segera ditanggulangi. Nah, ini sebenarnya apa gayung bersambut ya dengan konsep dari ekonomi sirkuler ini ya, dikaitkan dengan budidaya ya, karena salah satunya ini adalah yang paling banyak masalah untuk ditangani untuk konsep ekonomi sirkuler adalah adanya di bidang agro gitu ya. Seperti tadi ya, bidang pangan, di rumah makan, itu sisanya kemudian berkaitan lagi, itu dan apakah dengan pupuk, untuk apa gitu dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan karena pengurangan penggunaan tanah, air, dan bahan kimia yang berbahaya. Ya. Yang kedua adalah mengurangi polusi kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh pertanian tradisional. Kemudian juga efisiensi sumber daya, ya, penggunaan air yang lebih efisien bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian sistem yang dapat dioperasikan di ruang terbatas ya, meningkatkan produktivitas tanpa memperluas lahan. Kemudian yang ketiga ini adalah pengurangan limbah, ya, mengelola limbah organik ya dan material dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga meningkatkan kualitas tanah yang mengurangi dampak negatif dari limbah pertanian. Nah, ini untuk peningkatan ekonomi ya. Nah, penerapan ekonomi sirkuler dengan hidroponik adalah membuka peluang pasar baru untuk produk pertanian lokal yang lebih sehat dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor pertanian, urban atau perkotaan dengan daur ulang material. Ini peluangnya secara ekonomi. Nah, hatur nuhun, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Itu mungkin Pak Moderator, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga atau bisa nambah wawasan juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kartip. Pak Dr. Kartip ini menggunakan waktu kurang lebih 17 menit ya. Jadi kelebihan. Nggak apa-apa tapi. Berikutnya Bu Siti, nah ini juga Bu Siti sebuah penelitian ya mengimplementasi 5R ya di kawasan Lembang. Mari kita dengarkan. Silakan Bu Siti, waktunya maksimal 15 menit. Ya lebih-lebih dikit bolehlah seperti Pak Kartip. Silakan Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan
hasil penelitian mengenai pemanfaatan limbah makanan di kawasan wisata Lembang. Jadi ini kebetulan dekat, jadi cepat selesai gitu, dan alhamdulillah bisa selesai, dan pada kesempatan ini kami mencoba untuk menyajikannya. Nah, kemudian penelitian ini merupakan tim, di dalamnya mungkin tadi ada Pak Kartib yang tadi memberikan presentasinya, kemudian Pak Edi Kusniadi, Pak Maman Suryaman, dan Pak Subarkah. Dan juga dibantu oleh beberapa asisten, ada Ibu Esa dan juga Ibu Artin yang kebetulan berhalangan. Ya, selanjutnya latar belakang dari penelitian ini penelitian ini didasari atau dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan, yaitu pertama bahwa sampah makanan ini ternyata sudah menjadi masalah global gitu. Ini dari UNEP, saya kutip, yaitu menyatakan bahwa sampah makanan itu sumber emisi gas rumah kaca terbesar ketiga gitu. Jadi cukup besar. Kemudian juga sampah makanan ini berkontribusi pada perubahan iklim, kemudian penurunan keanekaragaman hayati, dan juga tentu saja meningkatkan limbah dan polusi. Selanjutnya ini juga dari UNEP, itu dinyatakan bahwa Indonesia ini ternyata cukup besar kontribusinya dalam menghasilkan sampah makanan dunia ya. Itu datanya yaitu sampah makanan yang dihasilkan itu 77 kg per kapita per tahun. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduknya maka dihasilkan 20,94 juta ton. Jadi ini kita yang terbesar di Asia Tenggara. Dan di dunia juga kita masuk keempat peringkatnya ya, setelah Cina, India, dan Nigeria ya. Karena mungkin dikalikan dengan jumlah penduduk yang banyak gitu. Jadi peringkatnya cukup besar ya, itu keempat. Selanjutnya berkaitan dengan sektor pariwisata. Jadi pariwisata itu penyumbang terbesar juga dalam menghasilkan limbah makanan, yaitu 1,3 miliar ton limbah padat setiap tahun. Ini merupakan 4 hingga 8% dari total limbah global, limbah makanan dari sektor pariwisata. Selanjutnya berkaitan dengan kawasan yang kami pilih, yaitu bahwa kawasan Lembang ini merupakan destinasi wisata favorit ya, mungkin khususnya untuk turis domestik begitu. Dari catatan Dinas Pariwisatanya, itu wisatawan yang telah mengunjungi kawasan Lembang itu pada tahun 2023 itu 3,8 juta orang. Jadi itu kalau per orang itu tadi datanya mungkin ya cukup besar juga. Nah ini apa namanya konsekuensi dari limbah makanan dari sumber lain, yaitu tadi sudah disebutkan dari sumber yang berbeda. Ini kami dapat dari sumber lain bahwa sampah makanan ini akan berdampak pada lingkungan, kemudian juga bisa berdampak pada sosial, dan juga berdampak pada ekonomi. Gitu. Pada lingkungan terutama itu adalah meningkatkan emisi gas rumah kaca, kemudian pelepasan karbon, dan juga penggunaan air dan degradasi lahan ya, itu karena makanan itu berasal dari tanaman yang memerlukan sumber daya tersebut. Jadi kalau ada sampah makanan itu merupakan kerugian dalam penggunaan air dan degradasi lahan. Kemudian pada sisi sosialnya itu berdampak pada ketahanan pangan, kemudian ketersediaan, dan juga adanya konsekuensinya juga bisa menyebabkan adanya kegiatan donasi dari sisa makanan atau sisa makanan yang masih layak. Kemudian dampak ekonominya itu bisa berdampak pada biaya operasional, kemudian tentu saja berdampak pada keuntungan, kemudian juga pada harga dan keterjangkauan dari makanan itu sendiri. Selanjutnya tujuan penelitian dari kajian ini adalah
Pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala metode 5R. Terus mengetahui sejauh mana metode 5R telah dilaksanakan di unit usaha kuliner di kawasan Lembang, dan mengetahui keterkaitan antara skala produksi dan luas lahan dengan elemen dari 5R. Nah, ini merupakan ya selanjutnya. Ini adalah berbagai definisi atau pengertian tentang ekonomi sirkular yang tadi mungkin sebagian sudah diterangkan oleh Pak Kartib. Mungkin ini saya bacakan saja dari Parlemen Eropa ya, bahwa ekonomi sirkular itu adalah model konsumsi dan produksi ya, itu di mana sirkularnya itu bisa melalui sharing ya, kemudian reusing, repairing, refurbishing atau recycling dari material atau produk ya selama mungkin. Jadi material produknya itu digunakan selama mungkin. Tadi Pak Kartip sudah menyatakan life cycle-nya jadi panjang ya melalui kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga sumber daya itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan juga berdampak pada minimisasi sampah. Ya, selanjutnya ini mungkin perbandingan antara ekonomi sirkular dan ekonomi linear. Jadi ekonomi linear itu ekonomi yang sebelum kita mengenal dari ekonomi sirkular. Jadi kalau ekonomi linear itu mungkin sirkular itu tidak bersirkulasi, jadi dari bahan baku kemudian diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi dan menjadi sampah. Nah, tetapi dengan adanya konsep baru dengan tujuan untuk pemanfaatan sumber daya dan untuk lingkungan yang lebih ramah begitu, maka ekonomi sirkular itu bagaimana supaya limbah-limbah itu dimanfaatkan kembali. Nah, di sini ada motonya ya, atau ada ada motonya bahwa atau prinsipnya bahwa ekonomi sirkular itu adalah menggunakan bahan baku yang lebih sedikit, kemudian meminimumkan limbah dan mengurangi emisi ya, dalam hal ini emisi yang memberikan efek gas rumah kaca. Nah, kemudian ini adalah gambaran aliran material dalam ekonomi sirkular. Jadi ini dibagi dua, ada perbedaan antara material biologi dan material non-biologi. Jadi ini secara singkat saja, kalau material non-biologi itu dengan recycling, kemudian reusing, ya itu digunakan kembali. Tetapi perbedaan sedikit dalam material biologi itu materialnya tersebut itu bisa kembali lagi ke alam dengan meningkatkan meregenerasi alam. Jadi misalnya kompos itu bisa meregenerasi tanah gitu melalui melalui composting. Ya, selanjutnya metode penelitian ini adalah penelitian tahun 2024, tahun kemarin. Destinasinya kawasan wisata Lembang, sampelnya purposif yaitu rumah makan favorit ya dari agen wisata. Kemudian datanya itu adalah komponen 5R, yaitu reducing, pengurangan, redistributing, pembagian kembali, reusing, penggunaan, pemanfaatan kembali, recycle, dan recovery. Analisisnya ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif mengetahui gambaran pelaksanaan 5R, dan kuantitatifnya kita juga menghitung korelasi antara skala produksi dan luas lahan dengan komponen 5R. Nah, ini adalah metode 5R. Kami mengambil dari metode yang dikembangkan oleh Sobei dan Abu El Nasser, di mana 5R ini merupakan pengembangan dari metode 3R yang mungkin biasanya 3R ya berlaku. Nah, sekarang untuk di makanan ini digunakan metode 5R. Jadi di tahap pengurangan ini mencegah pembuangan makanan, misalnya itu contohnya komponennya adalah perencanaan belanja, kemudian adanya penyimpanan, alat-alat penyimpanan yang memadai, kemudian proporsi makanan yang cukup. Nah, itu adalah salah ciri-ciri atau elemen dari reducing atau mengurangi. Kemudian elemen dari redistribusi ini adalah pembagian food surplus atau sisa makanan yang layak konsumsi bagi orang atau lembaga yang membutuhkan. Selanjutnya reusing itu pemakaian kembali, yaitu pemanfaatan sisa makanan misalnya untuk hewan
atau pemanfaatan sisa makanan yang layak untuk penyajian kembali. Misalnya kalau ada ayam tuh tulang-tulangnya misalnya filet, nah tulangnya bisa digunakan untuk soto atau misalnya kaldu dan lain sebagainya. Kemudian recycle, daur ulang, ini contohnya pembuatan kompos, dan recovery itu contohnya pembuatan biogas dan biodiesel. Hasil dan pembahasan, ini hasil dan pembahasan gambaran yang kami temukan di lapangan. Pada tahap pengurangan itu pelaksanaannya perencanaan belanja yang sudah sesuai, kemudian tersedia penyimpanan makanan yang memadai, kemudian monitoring proses masakan untuk mencegah pembuangan makanan, menyajikan porsi makanan yang cukup, kemudian melayani konsumen untuk meminta takaran sesuai kebutuhan. Nah, kendala yang dihadapi yaitu untuk reducing ini tenaga kerjanya juga terbatas ya. Kemudian waktu terbatas dan kendala dalam menyajikan mungkin tanggung ya untuk menyajikan menu yang sedikit gitu. Untuk menu-menu tertentu itu kalau misalnya menu yang sedikit tanggung, nah itu salah satu kendala juga. Kemudian dalam pembagian kembali itu kami temukan sisa makanan itu dibagikan ke karyawan yang di sini sisa makanan yang masih layak ya, dibagikan ke karyawan atau ada juga yang dibagikan ke ojek pangkalan gitu ya. Nah, kendalanya adalah rumah makan itu khawatir dengan resiko si penerimanya itu takut sakit begitu ya, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada nama baik restoran. Kemudian juga kendala yang lain adalah tidak ada jaringan ya dengan lembaga, mungkin ada, kalau di kota besar atau negara maju itu sudah ada lembaga pengumpul makanan, mungkin di Lembang itu belum ditemukan seperti itu. Kemudian reusing, kami menemukan bahwa sisa makanan itu digunakan untuk pakan ayam, untuk bebek, juga untuk lele. Kemudian juga ini yang dilakukan oleh Bapak yang di sebelah kami itu ya membuat pengembangan maggot ya Pak ya, itu juga reusing. Nah, kendalanya adalah ada beberapa yang menyatakan resiko juga takut akan resiko hewan ternaknya itu mati gitu, terutama ini untuk ayam. Itu juga merupakan kendala. Kemudian ada juga yang tidak memiliki peliharaan. Kemudian ada juga yang tidak tahu ya cara penggunaan kembali gitu ya. Kemudian recycle, beberapa rumah makan itu membuat kompos dan ada juga yang membuat pupuk organik cair. Nah, kendalanya adalah mungkin ada yang tanggung sisa makanannya sedikit, kemudian ini juga banyak ditemukan tidak ada lahan karena luas lahannya kebanyakan mungkin tidak terlalu luas ya, jadi tidak ada lahan, kemudian tidak tahu cara membuat kompos, tidak ada tenaga kerja yang mengerjakan, tidak ada waktu untuk mengelola, dan juga itu ada yang memandang itu menambah biaya untuk membuat kompos itu. Kemudian recovery, nah untuk membuat biogas dan biodiesel kami tidak menemukan, sehingga yang rumah makan itu belum ada yang membuat biogas dan biodiesel. Itu antara lain alasannya tidak tahu cara membuat biogasnya, kemudian tidak ada tempat untuk membuat biogas, kemudian tidak ada karyawan yang mengerjakan, dan juga beberapa rumah makan memandang itu sebagai tambahan biaya. Ini adalah sebaran pelaksanaan tahapan 5R pada tahap reducing R1. Ini adalah semua rumah makan sudah melaksanakan tahap R1 ini. Jadi mereka sudah belanja dengan perencanaan, kemudian juga adanya peralatan alat penyimpanan yang memadai begitu, jadi sudah melaksanakan. Kemudian redistribusi ini dilakukan oleh 75% rumah makan yang tadi sudah dinyatakan itu ke karyawan atau ke orang-orang di sekitar rumah makan tersebut. Kemudian reusing 50% rumah makan telah melaksanakan, dan recycling itu 11%. Nah, sementara untuk rumah makan yang mencapai zero food waste ini juga sudah setengahnya melaksanakan. Jadi sudah tidak ada sampah, tapi di sini mungkin tadi tidak sempat dikemukakan bahwa zero itu antara 0 sampai 3% sisanya. Jadi kalau 2% itu masih dianggap zero food waste. Jadi itu sudah mencapai 50%. Nah, selanjutnya kami juga
Ini hasil korelasi antara skala produksi, kemudian juga luas lahan dan komponen dari 5R. Dari berbagai korelasi mungkin ini yang signifikan itu adalah recycle itu berhubungan dengan luas lahan. Jadi recycle itu cenderung terjadi pada rumah makan yang lahannya relatif luas gitu. Dan juga berhubungan dengan interaksi antara luas lahan, land area dan skala produksi gitu ya. Nah, kemudian recovery ini tidak ada yang melaksanakan sehingga strip semua hasilnya. Kemudian pencapaian zero food waste juga ini cenderung juga berkorelasi dengan luas lahan gitu. Pencapaian zero food waste dan juga berkorelasi juga dengan interaksi antara luas lahan dan skala produksi. Waktunya Bu, bisa dipercepat, sudah lewat ini 15 menit. Oh ya, terima kasih Pak. Ini tinggal kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi ini mungkin yang pertama sudah bisa dibaca, kemudian kendalanya ini hanya menyimpulkan dari yang tadi. Kemudian juga hasil korelasi yang positif itu antara recycle dengan luas lahan dan antara zero food waste dengan luas lahan. Ya, mungkin itu Pak Pringgo, terima kasih. Tidak terasa. Ya, terima kasih Bu Siti. Kurang lebih 20 menit lah. Jadi baik, yang terakhir adalah tamu kita ini, Pak Muhammad Ramdan Kurniawan. Nah, beliau sepakat lah, bebas lah. Cuma batasnya buka aja, Pak. Jadi jangan lebih dari 30 menit ya. Silakan Pak Ramadan yang untuk menyampaikan ya terkait dengan budidaya mogot ya di rumah makan Asep Strawberry. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, masih diberi kesehatan dan diberi waktu untuk berkumpul. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ramdan Kurniawan. Saya biasa dipanggil Kang Idong, panggilan sayang. Idong. Kebetulan saya adalah salah satu pegiat magot yang eksisnya berada di rumah makan Asap Strawberry di Lembang. Pada kesempatan ini saya mungkin melanjutkan apa yang tadi Ibu ceritakan. Ibu tadi dari sisi teori, saya sudah masuk ke sisi prakteknya. Dan saya sudah sedikit agak galak Bu, Mbak. Saya bilang olah limbah bawa berkah. Gimana caranya masalah itu jadi berkah gitu. Nah, kemudian subtemanya adalah pemanfaatan food waste untuk budidaya maggot sebagai pendukung ekonomi sirkular di rumah makan Asep Strawberry. Lanjut. Baik, ini adalah situasi yang hari-hari kita temui. Sudah jadi masalah umum. Dan ini jadi masalah global ya Bu ya. Sudah jadi masalah global. Bagaimana sampah sudah tidak terangkut. Untuk informasi lanjut, saya cepat aja. Cepat aja. Nah, ini adalah para penghasil produsen dari limbah. Hotel, rumah makan, ini kampus, kemudian juga rumah sakit. Hari ini seperti ini kondisi yang hari-hari kita temui. Nah, ini yang sudah memulai dipilah. Oke, lanjut. Nah, ini saya data dapat dari Jakarta bahwa komposisinya kurang lebih seperti ini. Penyumbang terbanyak sampah adalah pemukiman. Itu hampir 52,97%. Ya, ini dari Jakarta. Kemudian lanjut saja, kita agak cepat aja. Nah, ini yang krusial di Bandung. Menurut evaluasi Profesor Henry Damanuri di salah satu dosen di ITB juga, bahwa hari ini kita membuang 1.500 ton per hari, Pak, Ibu. Luar biasa. Ini sebuah sumbangan sampah yang luar biasa, Bu. Jadi dari hasil evaluasinya rata-rata timbunan sampah itu 0,6 kilo per orang per hari. Nah, kalau tadi Ibu langsung dari sisi demografi, maka ini lebih dalam. Nah, kita coba lihat dari sisi timbunannya nih. Pemukiman itu menyumbang 65,56%. Jadi memang ini yang paling tinggi dan ini memang PR Pemda ya, bukan hanya kita saja, tapi Pemda juga. Kemudian pasar 18,77,
Di jalanan ada 5,52, daerah komersial. Nah, ini komersial ini rumah makan, resto dan sebagainya ini masuk ke daerah komersial. Itu 5,99, kemudian institusi, kampus, sekolah. Nah, ini masuknya ke sini. Kemudian industri. Industri itu kan kayak pabrik ya, pertokoan. Nah, itu masuk industri. Nah, jadi totalnya kurang lebih 1.500 ton per hari. Nah, luar biasa, Pak. Nah, kemudian dari hasil analisa didapatlah bahwa sumber sampah yang dari rumah tinggal itu organiknya 56%. Artinya penyumbang terbesar sampah adalah organik. Di mana organik inilah yang selalu menjadi masalah terbesar di seluruh kota di dunia. Baik, lanjut. Nah, ini Pak, ini yang mengerikan Pak. Ini data dari Kompas. Kalau sampah Jakarta ditumpuk Pak, ini kurang lebih 514 meter. Ancol nih hilang Pak. Ini Ancol. Sorry. Monas Pak, ini Monas. Jadi ketinggiannya ini hampir 3 kali lipat. Luar biasa. Jadi ini adalah food waste terbesar. Tadi Bu bilang di Indonesia Bu. Betul Bu. Angkanya adalah 330 triliun. Kebayang. Limbah yang dihasilkan oleh makanan atau food waste disumbangkan harusnya jadi PAD malah jadi waste adalah di angka 330 triliun. Luar biasa mengerikan ini sebenarnya. Data ini juga saya bikin kaget juga Bu waktu terima data ini. Tapi ya ini kenyataannya. Ini dari Kompas. Lanjut. Nah ini sudah mulai agak dimasuk mengkerucut. Anggota PHRI itu salah satu yang penyumbang terbanyak food waste. Nah ada 70 hotel, kemudian ada 600 resto. Ini data Jakarta ya. Mohon maaf ini data Jakarta. Kemudian ada 10 rumah sakit, hospital, kemudian ada mall, supermall, golf club, kemudian kantin, dormitory adalah apartemen, kemudian traditional market. Nah, rata-rata ini 47.000 kilogram per hari. Ini sumbangan dari teman-teman hotel dan lain-lain. Jadi bahwa kalau kita lihat dari sini cukup mengerikan juga. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah bisa nih dari sampah jadi berkah gitu kan? Dengan kondisi seperti ini, oh ya, informasi saja bahwa TPA Sarimukti sudah tidak boleh menerima sampah organik. Nah, ini membuat kita pusing kepala, Pak. Restoran tuh pusing semua. Mau dikemanain si limbah itu gitu kan? Karena apa? Karena yang namanya restoran pasti ada limbah. Dijamin. Apalagi kami ini rumah makan Sunda. Wah, dijamin, Pak. Namanya liwet pasti ada sisa. Nggak mungkin orang masalah ke kerak-keraknya Pak ya. Namanya limbah ya, apa namanya liwet pasti ada kerak. Nah keraknya kan nggak dimakan. Ada sisa daun, sisa sayur mayur dan lain-lain. Pasti ada sisa. Lanjut. Nah, ini udah biasa Bu ya ini ya. Pemilihan. Oke, lanjut saja nggak usah dibahas. Ya, lanjut. Nah, kami mencoba masuk dari sisi bio conversion. Jadi bagaimana caranya bahwa organik yang bisa membusuk itu kita bisa ubah menjadi produk lain yang berguna. Nah ini salah satu ya upaya kita bahwa saya sebagai produsen sampah gimana caranya ya berkurang lah gitu kan. Nah, makanya saya mencoba mempelajari namanya bioconversion, memanfaatkan proses biologis. Kita memakan dengan maggot. Oke lanjut. Nah ini udah tadi sudah dibahas sama Ibu ya. Cuma ini Bu, saya masih tadi masih 3R Bu. Ini 3R Ibu sudah 5R. Wah, saya ketinggalan 2R nih Bu. Oke, lanjut saja ini udah biasa. Nah, ini yang siklus sederhana. Saya memanfaatkan BSF yaitu Black Soldier Fly. Itu sejenis lalat yang berwarna hitam. Ini ukurannya juga kecil ya, hanya 1 sampai 1,5 cm. Nanti ada gambarnya di belakang. Di mana dia nanti dari BSF ini menghasilkan larva. Nah, larva ini yang kita sebut maggot. Nah, maggot ini nanti akan menghasilkan beberapa produksi. Nanti saya coba spill ya nanti di berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini potensi research. Artinya bahwa ini potensi yang luar biasa banyak gitu kan. Ini potensi banget ini resource-nya gitu ya. Kalau kita mengacu pada contoh ya, kita berhitung sederhana saja. Kalau 600 ton per hari, kita sudah dapat informasi kan 1.800 ton kan. Saya bicara 600 saja dulu ya. 600 ton per hari itu biasanya 50% adalah organik.
Artinya pada saat ini berhitung 600 maka diperoleh 300 ton per hari. Nah, dampaknya kalau kita menggunakan biokonversi maggot akan diperoleh 15% BSF larva atau disebut maggot, kemudian 25% berupa kompos, dan 5% itu fresh. Fresh itu kompos yang lebih halus lagi, super lah kalau boleh dibilang tuh super fertilizer. Itu namanya fresh istilahnya. Kemudian ada lagi 5% liquid fertilizer. Atau tadi kalau Pak bilang itu adalah POC, pupuk organik cair dari sisa biokonversi. Karena ada juga Pak, ada juga hasil yang berupa lindi. Nah, lindi ini kalau bisa diolah akan menjadi bahan baku POC. Nah, dari hasil ini maka diperoleh 45 ton larva atau maggot, 75 ton kompos, 15 ton fresh dan 15 ton POC. Ini dari 600 Pak. Artinya kalau ini dikelola dengan baik, signifikan. Signifikan. Lanjut. Nah, ini pengetahuan dasar ya tentang BSF. Nah, ini Pak, Bapak Ibu sekalian pasti udah pada tahu ya, karena udah pada dikenal ya. Ini BSF seperti ini. Nah, ini adalah life cycle-nya. Yang menarik adalah siklus hidup dia hanya 45 hari. Nah, ini kalau bagi orang Islam yang harus ditafakuri Pak. Kok Allah menciptakan sebuah makhluk yang hanya berumur 45 hari. Nah, kenapa? Tugas dia hanya dia hidup, kawin, mati, selesai Pak. 45 hari. Tapi yang menurut saya setelah saya tafakuri yang luar biasa adalah pada saat sepasang BSF ini kawin, dia menghasilkan 500 sampai 900 butir telur. Subhanallah. Dari 2 keluar 900. Makanya umurnya cuma 45 hari. Karena kalau dia hidup lagi, kebayang Bu, akan jadi pandemi ya, karena kan dia akan jumlahnya banyak banget. Itu Allah sudah menciptakan sedemikian rupa bahwa cukuplah kalian berdua meninggal. Nah, tinggal anak-anaknya aja, Bu. Gitu, Pak. Baik, dan hari ini saya yakin, Pak, bahwa kami ini yang ngurus anak yatim, Pak. Kenapa? Karena pada saat kawin, bapaknya mati, Pak. Nah, setelah mati, baru induknya cari tempat bertelur. Setelah bertelur, dia mati. Artinya apa? Yatim piatu, Pak. Nah, tugas saya adalah ngurus yatim piatu, Bu. Jutaan ekor, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini proses proses yang menyimpan telur. Ini nih. Nah, ini nih lagi simpan telur. Nah, ini telur yang dihasilkan. Jadi yang unik adalah maggot itu dihasilkan dari telur ini. Jadi istilah maggot itu buat larvanya. Induknya adalah BSF. Nah, ini adalah proses untuk penyimpanan telur BSF. Karena dia di alam ini dia harus menyimpannya di sela-sela daun, sela-sela pohon. Yang artinya dia ngumpet aja gitu, Pak. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jaringannya, Pak ya. Jadi dari kita mulai dari telur aja ya. Ini telur yang berukuran sangat kecil. Kemudian dia akan tumbuh jadi larva. Nah, larva inilah yang disebut maggot. Nah, ini maggot. Kemudian nanti berubah jadi prepupa. Dia berubah warna, Pak. Berubah warna. Nah, berubah warna jadi kuning kecoklatan, cenderung hitam. Dia masih bergerak tapi sudah berubah warna. Kemudian terakhir dia jadi pupa. Nah, pupa inilah nanti yang akan menjadi kepompong. Nah, kalau di dunia serangga ini sebutnya kepompong. Dia diam hitam. Kemudian beberapa hari kemudian dia akan berubah jadi BSF dewasa. Yang tadi kan kalau jadi betina dan jantan. Nah, kawin dan ini berputar terus. Dan ini tadi saya bilang life cycle-nya hanya 45 hari. Kenapa? Karena memang tadi Allah ciptakan khusus dia untuk mencetak saja. Mencetak telur. Gitu kan. Yang jumlahnya memang sangat banyak. Udah bisa sampai 1000. Nah, salah satu yang menarik adalah dari maggot inilah banyak dihasilkan produk-produk turunan. Bisa untuk food stock, stok makanan. Kemudian kita bisa mendapatkan kompos. Ya, kemudian juga ada minyak maggot. Ini bisa buat bahan dasar kosmetik. Kemudian juga ada tepung. Tepung ini buat bahan baku pelet. Oke, next.
Nah, ini yang sudah dikembangkan oleh semua negara sudah mulai mengembangkan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Ini juga Pak dokter, Pak dosen-dosen luar negeri nih. Saya nggak ada foto yang orang lokal. Jadi ini kalau boleh siklus singkat ya. Dari food waste yang kita kelola, kita masukkan ke BSF apa ring, kemudian atau jaringnya kita sebut rumah maggot ya. Kalau di Bandung bikin rumah maggot, nanti akan keluar ada komposnya, kemudian ada pupa, dan ini bisa dikeringkan. Nah, ini kita sebutnya dry maggot. Dry maggot itu kita olah lanjutnya adalah dibuat mechanical extraction itu dibikin pellet. Nah, dibikin pellet juga dibikin pasta, itu bisa dibikin pasta. Nah, ini untuk yang animal food. Nah, untuk makanan ternak. Ini bisa semua unggas, kemudian ternak, kecuali sapi dan ruminansia. Ruminansia tuh nggak bisa langsung. Dibikin pasta dulu atau dibikin pelet dulu baru bisa dimakan oleh maggot. Nah, untuk yang minyaknya itu yang terakhir ditemukan adalah untuk biodiesel. Biodiesel. Juga dan minyak untuk yang tadi saya bilang untuk bahan baku kosmetik. Bahkan ada salah satu yang menarik, ada beberapa informasi bahwa dibutuhkan maggot yang cukup banyak, tapi yang kualitasnya grade A untuk minyak, itu untuk bahan baku kosmetik. Oke, next. Nah ini adalah nutrisi yang dikandung oleh maggot. Luar biasa Pak. Yang paling besar adalah protein kasar, itu sampai 43%, 43,2%. Berikutnya adalah lemak kasar. Dan yang menarik adalah di maggot itu dia memiliki asam amino esensial. Ini yang tidak ditemukan di larva yang lain. Nah, ini adalah kandungannya saya nggak usah sebutin, bisa dibaca saja. Juga ada mineral. Terakhir juga abu. Nah, dengan komposisi nutrisi seperti ini, itu menyebabkan dia menarik sekali untuk bahan pakan hewan. Jadi sumbangsi terhadap pakannya sangat signifikan. Oke, next. Nah, ini yang saya lakukan di Asep Strawberry, Pak. Nah, baik. Kami di sini, Pak, Rumah Makan Astro, kita ada 18 cabang sampai hari ini. Kebetulan saya membawahi 5 gerai. Yang di Lembang, kemarin ada dua, yang Lembang, kemudian 72, HC, Astro High Land Theater. Kemudian dulu ada di Wastu Kencana, Pak. Di sini di Bandung di Wastu Kencana. Dan satu lagi Cisarua. Saya harus mengelola 200 kilogram limbah organik terpilah tiap hari. Tiap hari, 2 kilo Pak. Saya juga kadang pusing. Mau diapain ini sebanyak ini gitu kan. Yang tadi Ibu bilang kan berkontribusi banget terhadap polusi kan. Wah saya mikir nih, ya sudahlah. Sampailah pada ide ini. Nah saya agak galak Bu, Bapak. Jadi saya tuh harus dipilah. Nah ini Pak, ini proses pemilahan. Dipilah mana yang masuk ke ember, ini ember putih Bu. Nah ini embernya ya. Ini saya pakai program Astro Peduli Lingkungan karena memang kita concern dengan lingkungan. Nah, kita pilih mana yang plastik, kemudian ada yang sedotan, kemudian ada tisu dan yang organik. Yang organik kita langsung masukkan ke dalam ember. Ember seperti ini. Dan kenapa saya pilih ember putih? Kenapa? Karena orang supaya ada kesan higienis ya. Kan kalau embernya warna-warni juga kan nggak lucu juga Ibu ya. Karena gini, kemungkinan mohon maaf nih, bos saya agak galak Bu. Kalau kebersihan tuh, beliau itu banget, konsentrasi banget dengan kebersihan. Jadi nggak boleh ada kotor gitu kan. Nah, setelah kita pilah, nah kemudian kita cacah atau kita giling. Nanti ada videonya. Nah, kita giling seperti ini, maka dia akan keluar seperti bubur. Nah ini Ibu lihat ya, tolong. Nah ini seperti bubur. Kemudian kita fermentasi. Nah, pasti ada pertanyaan, ngapain difermentasi gitu kan? Justru ini yang paling krusial. Kenapa? Limbah organik cenderung bau, pasti Pak ya. Jangan berminggu-minggu, 2 hari saja namanya organik pasti bau. Ini juga yang menyebabkan saya harus berpikir ulang gimana caranya ada sisa limbah tapi tidak jadi bau. Bagi Bapak Ibu sekalian pasti bakal kaget Pak. Ibu sih udah pernah ke tempat saya Pak ya. Itu instalasi maggot itu sebelahnya rumah makan Pak. Bayangin Pak. Kalau bau, saya udah diusir tuh sama si bos gitu kan. Jadi ini persis sebelahan dengan restoran.
Apa? Karena memang saya difermentasikan. Pasti semua juga tahu ya. Kenapa sih mesti difermentasi kan? Fermentasi kan akan merubah apa? Tingkat bau. Dia direduksi sangat besar. Baunya sampai cenderung hilang sih tidak. Namanya juga bau pasti tetap ada. Tapi berkurang banyak. Dan berubah bau. Kalau baunya sampah tuh menyengat. Kalau ini berbaunya asam. Asam kecut. Seperti bau tape. Ya, baunya bau tape. Karena kan bau fermentasi ya. Gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan saya menggunakan fermentasi ini karena apa? Tidak semua maggot saya bisa menghabiskan 200 kilo per hari, Bu. Waduh, paling dari 200 kilo paling habis 50 kilo per hari. Sisanya dikemanain? Ditumpuk dong. Kalau saya tidak fermentasi, pasti bau. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ini yang betul-betul saya konsentrasi banget dengan fermentasi ini. Kalau tanpa ini, wassalam. Saya pasti diusir sama semua orang, Pak. Diusir sama si bos, diusir sama customer. Pasti restoran saya bubar, Pak. Karena orang nggak akan mau makan ya kalau berbau kan gitu. Nah, nah ini kemudian setelah di fermentasi selesai, baru saya masukkan ke maggot, Pak. Ini adalah box-box yang kita punya di Lembang karena memang sistemnya saya pakai sistem box, rak box. Nah, cepat saja, kemudian nanti kita akan bisa panen, Pak. Nah, ini nih yang disebut maggot ini, Pak. Bentuknya kata saya sih lucu. Kalau buat ibu-ibu mah gauli kali ya, gitu kan. Nah, ini nih maggot. Kemudian ada juga bekas maggot. Kita sebut kasgot. Nah, ini rada keren sedikit Pak ya, istilahnya dibikin kasgot. Maggot ini nanti ada turunannya, saya ceritain. Yang pendek aja bahwa maggot ini ada kasgotnya. Ini untuk apa? Nah, fertilizer, sama dengan tadi yang Pak Kasdi bilang. Itu jadi pupuk organik. Nah, ini lebih pendek dibanding pupuk yang di alam. Karena kalau di alam tuh kan kurang lebih 2 sampai 3 bulan baru jadi kompos. Kalau maggot nggak, cuma 18 hari jadi Pak. Cuma memang panas. Nah, ini masalahnya. Dia panas itu ada treatment berikutnya. Nah, saya akan cerita ini karena panjang ini kalau saya cerita ini. Nah, kemudian yang produk utama adalah fresh maggot. Nah, fresh maggot ini ukurannya paling besar itu 1,5 cm sampai 2 cm. Rekod yang pernah saya tempuh 2,7 cm. Karena maggotnya dikasih makanan sultan, Pak. Ya wong nasinya nasi Astro ya, Pak. Gitu kan, nasi lewat nasi agak ya tanda kutip agak mahal lah gitu kan. Jadi ini makanan sultan, Pak. Gitu. Nah, dari maggot ini nah kita olah bisa langsung sebagai makanan untuk hewan. Terutama hewan unggas. Itu langsung bisa. Fresh tuh bisa langsung. Fresh. Informasinya coba Pak Haji Asep itu tiap pagi kerjanya Pak ngasih makan ayam ngebagiin maggot Pak. Sehari itu dua box besar karena ayam mau tuh banyak ada 200-an lah ayam kampung itu di umbar atau di abur ya orang bilang di umbar itu dia tiap pagi ngasih makannya Pak. Karena memang tadi kan kita lihat ya komposisi high protein kan sehingga si hewannya jadi kuat imunnya kuat. Nah, salah satu yang harus saya lakukan adalah kalau misalnya ini tidak kan maggot itu kan bersiklus Pak. Ini yang jadi masalah. Karena kita tidak pernah bisa menahan siklus makhluk hidup. Nah, pada saat ada sisa itu mau diapain gitu kan? Nah, akhirnya sampailah pada ide membuat dry maggot. Dry maggot ini dari maggot yang kita oven menggunakan kalau saya kebetulan pakai microwave. Memang dari yang beberapa temuan di lapangan sama teman-teman di pegiat maggot itu ada macam-macam. Ada yang disangrai, ada yang disangrai pakai pasir, ada yang pakai oven kue. Nah, terakhir microwave. Yang paling bagus memang microwave. Itu hasilnya sempurna. Nah, ini bahkan sudah bisa ini kita kasih toples Pak. Kalau Bapak Ibu mau beli juga ada, sudah ada di Shopee, di Lazada ada. Ini average di 50.000, 45.000 sampai 50.000 harganya per kilo. Nah, ini bisa dikonsumsi Pak. Buat siapa? Paling top adalah untuk ikan hias. Kalau di kami di Astro itu untuk ikan koi. Kami punya akuarium, kami juga punya kolam hias di dalam restoran. Itu makanannya dari dry maggot. Tapi juga saya suka melatih, saya melatih ikan Pak. Melatih ikan makan juga fresh Bu. Saya suka oplos. Karena kalau ngejar dry maggot ini lossnya agak banyak. Karena dry ini diperoleh dari 1 kilo dry maggot itu menghabiskan 4 kilogram fresh maggot. 1/4 bahkan 1/3. Kalau yang
si itunya bagus itu bisa sampai 30%. Tapi kalau jelek bisa 40%. Jadi ya hambur lah kalau bahasa penghematan gitu kan. Nah, kalau kita bicara sirkular ekonomi, ini sebenarnya yang ingin saya apa ya jadi wawasan tambahan, Pak. Kalau ini dijalankan dengan betul, Pak. Nah, ini rahasia nih, Pak. Karena jujur, bos saya belum mau belum masuk ke budidaya yang berkelanjutan. Karena gini, kalau dari maggot ini kita masukkan kepada unggas, unggasnya menghasilkan daging, menghasilkan telur, kira-kira dijual kemana, Pak? Ke restoran lagi dong. Artinya perusahaan nggak perlu beli daging keluar, nggak perlu beli ikan keluar, nggak perlu beli telur keluar. Jadi berputar, Pak. Makanya disebut kalau boleh sebut ekonomi sirkular, ini salah satu modelnya. Nah, saya sih tidak menyalahkan pimpinan saya karena mungkin passionnya berbeda. Kalau saya sih berharap dari event ini saya juga bisa bisa mengajak teman-teman yang tertarik dengan konsep sirkular ekonomi. Ini rasanya akan jadi salah satu ide yang cukup menarik. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghabiskan sumber daya, gitu kan. Limbahnya diolah jadi maggot, magotnya dimasukin ke ayam, ayamnya masuk ke restoran. Magotnya kasih ke ikan, ikan masuk ke restoran. Limbah ayam dimakan juga sama maggot. Jadi buat maggot tidak ada sedikit pun yang habis, kecuali tulang. Nah itu aja, Pak. Tulang nggak dimakan. Kalau saya treatmentnya apa? Tadi ada fermentasi. Jadi gini, Bu, tulang yang difermentasi itu cenderung jadi lembek, Pak. Nah, pada saat digiling, difermentasi, habis juga, Pak, sama maggot. Karena ada proteinnya, ada kalsium, ada kalium banyak di sana kan, banyak sekali ininya kandungan yang tergantung di dalamnya. 5 menit lagi, waduh masih banyak video nih. Wah, Masya Allah. Nanti terus saya bilang, Pak, saya agak panjang ini. Oke, tapi ini saja yang ingin saya coba tampilkan. Tapi ada beberapa video yang boleh saya tampilkan ya, karena videonya agak menarik. Boleh, Mbak, lanjut. Nah, ini nih beberapa pemanfaatan. Nah, saya agak cepat aja. Ada fresh maggot, ada pasta, ada dried maggot, kemudian pellet, bahkan ada susu maggot. Ini tidak diproduksi. Ini khusus untuk yang kambing di IPB, tapi sudah dibikin. Kemudian ada minyak maggot, ada juga tepung maggot. Nah, oke lanjut. Nah ini Pak, ini dari fresh maggot, ini ke kolam ikan, ini ke ayam, ini ke ikan. Nah ini yang tadi saya bilang susu maggot. Ini diolahnya di IPB. Nah ini yang dry maggot. Oke lanjut. Ini adalah minyak maggotnya, harga cukup bagus, 70.000 per kilo. Tapi ini lokal, ke luar negeri. Di lokal belum ada. Untuk tepung maggot kisaran 40.000 per kilo. Ini untuk bahaku peret, pengganti tepung ikan. Oke lanjut. Nah ini agak nyeleneh, Pak. Saya bikin kasreng, Pak. Pengganti ebi. Ini sudah dimakan sama orang-orang Astro. Saya yang bikin, Pak. Kasreng, Pak. Rempeyek. Nah ini. Peyek, betul. Ini yang berupa pelet udah umum ya, hanya berbahan dasarnya dari maggot. Lanjut. Nah ini proses ininya Pak, ini kan video tapi nggak usah lah ya. Cuma saya bilang aja ini jadi bubur, kemudian ini tong ini berisi bubur Pak, bubur hasil penggilingan. Ini ada yang sudah 4 bulan Pak. Ibu udah pernah lihat Bu ya? Yang drum ini Bu ya? Itu saya punya 6 bulan Bu, Bapak, itu nggak berbau Pak. Ada baunya bau kecut, bukan bau sampah. Ini asli. Kalau nggak penasaran, saya tunggu di Lembang. Oke, lanjut. Nah, ini boleh di-print. Nah, ini perlu untuk bahan ini. Ini adalah salah satu farm di Bekasi. Nah, ini ada 8.000 ekor. Nah, ini maggotnya, Bu. Maggotnya menggunakan yang prepupa. Itu berwarna agak kehitaman. Nah, ini ayam-ayam yang siap menyantap maggot ini. Ya. Ini ayam merah, Pak. Ini biasa. Ayam merah. Nah di bawahnya tuh maggot Pak, di bawah kandang ayam ini maggot. Nah ini seperti ini Pak. Nah ini adalah kombinasi antara pelet dengan maggot, jadi tidak bisa sepenuhnya oleh maggot. Harus dioplos. Jadi kalau nggak salah 50-50, 50% maggot, 50% pelet pabrikan. Oke. Nah ini sudah berjalan di Bogor, di Bekasi. PT Maggot Indonesia Lestari kalau salah ini. Oke, lanjut aja deh. Ini agak panjang videonya. Dikat aja ya. Selanjutnya. Nah, ini tolong dihidupin.
Ini video juga sama. Nah ini maggot, Ini maggot orang belum banyak dicampur yang tahu. sama pakan. Ini maggotnya kepanasan. Jadi, Ini salah satu klien saya jadi di banyak Magaden. maggot. Dia punya Ada ayam, ada pakannya. punya kolam ikan Untuk dari 2 hektar, mengurangi punya gula sama ikan mas. pakan pur ya. Nah, ini dikombinasi maggotnya 80%, peletnya 20%. Lecek. Nah, Bapak bisa lihat. Itu ikannya, Pak. Ini elangan saya bermitra dengan ini sudah hampir 1 tahun, Pak. Kalau dari analisa Masih sederhana, kecil. kalau ini tidak profit, kira-kira dilanjutin nggak Pak budidayanya, Pak? Langsung lahap, dilahap dan Ya, enak. karena memang dia bisa menghemat. Nah, ini manfaat Pak yang didapat. Dia hemat biaya pakan. Karena dia bisa mereduksi 30% Pak dari biaya pakan. Bayang Pak ya. Kalau 30% dari 10 juta ya sudah berapa ya Pak? Dan itu bersiklus terus. Nah, yang berikutnya adalah ikan lebih tahan terhadap penyakit. Salah satu yang saya bisa ceritakan, ikan koi yang ada di restoran kami tidak pernah mati satupun Pak. Selama 1 tahun saya treatment, itu nggak ada yang mati Pak. Luar biasa, itu pakai maggot. Saya nanya sama anak-anak, ini ada yang mati nggak? Saya bilang, nggak Pak, nggak ketemu mati gitu. Nah, artinya bahwa, oh berarti ada satu penguatan imun terhadap ikan tersebut. Gitu. Kemudian daging lebih padat. Nah ini kenapa saya berani bilang Pak? Karena saya pernah makan yang ikannya tadi Pak, ikannya di video tadi, saya beli ikan nila. Waktu itu dimasak sama istri saya, itu Pak bukan berubah wujud Pak ya, tapi udah kayak gurame Pak dagingnya itu. Jadi ada perubahan tekstur, lebih padat, lebih gurih lagi Pak, gitu. Nah ini rasa lebih gurih, daging lebih padat. Oke, next. Nah ini ada agak sporadis Pak, tapi saya boleh tayangkan. Yuk silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih rekan-rekan lagi uji coba makan maggot buatan Astro. Kang. Mantap. Tuan. Bang, enjoy maggot Pak. Terima kasih Pak. Saya hari ini tidak bawa karena lagi puasa ya. Saya bawa sebelumnya saya bawa. Cuma nggak akan mungkin dimakan nih kayaknya nih. Gimana rasanya maggot Astro? Wah, mantap. Oke rekan-rekan, jadi jangan ragu, kita sudah bisa bikin maggot yang memang rasanya juga oke lah ya. Karena ini sisa dari makanan dari rumah makan Asep Strawberry. Nah ini catatannya Pak. Kenapa Nanti saya kita berani coba ngasih makan, makan sama bikin bagi ya, Kang, teman-teman ya? karena kan sumber bahan bakunya kan dari rumah makan kami. Artinya kan makanan orang dong. Tidak ada sampah satupun yang masuk ke sini Pak. Nggak usah ragu. Saya juga harus tanggung jawab dong ngajak makan orang maggot kalau memang ini bahan bakunya sampah yang dari luar gitu Pak. Itu catatannya. Jadi nggak semua dari maggot juga boleh dimakan sama kita gitu. Tapi ini Pak asli, ini nggak saya rekayasa Pak. Saya nggak suruh dia juga testimoni nggak sih sebenarnya karena ini asli Pak. Oke, coba next apa lagi ya? Nah ini nih akuarium. Ini kita aja ya. Nah ini yang di restoran kami Pak. Ini pakai dry maggot. Cukup ya nih ya. Jadi sudah kelihatan ya. Ini dimakan. Oke, next ada lagi. Nah ini lebih gila lagi Pak. Assalamualaikum. Oke. Saya Wah, kebalik nih. bersama lautan ayam di Udah ditutup aja. Ada pusing lihatnya. Ini saya pernah ngasih makan 120.000 ekor ayam Pak. Ini di Subang. Nah ini dia membutuhkan 10% dengan maggot. Sayang ini nggak ditutup aja nih. Saya kebalik kepalanya nih. Pusing juga saya ini. Lanjut. Ini nih. Lanjut. Ini memperlihatkan semua hewan unggas makan maggot. Bebek, ada entok, ada ayam. Bahkan di saya ada angsa Pak. Angsa juga makan ya, di restoran kami. Oke cukup. Baik. Itu saja yang bisa sampaikan saat ini karena memang kalau saya cerita maggot mah nggak akan satu SKS kali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ramadan. Menarik ya. Sampai menghabiskan waktu 35 menit. Ya, luar biasa. Tapi kalau buat teman-teman ya atau para yang ikut Zoom, kalau nanti ingin lebih jelas lagi bisa mendatangi Asep Strawberry ya, tempatnya Pak Ramadan membudidayakan maggot begitu. Nah, teman-teman di KKSP yang ingin menyobanya silakan bisa
pesan ke Pak Asep begitu, ke Pak Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena waktu juga kita tinggal punya waktu 20 menit ya maksimal itu. Ya sekitar 15 menit lah untuk diskusi. Silakan di ruangan ini ada yang bertanya. Nah, ini Pak Profesor Yogi mau bertanya. Satu lagi, ada lagi? Pak Yogi ke siapa Pak bertanyanya? Iya, satu aja Pak. Jadi Pak Yogi bertanyanya ke Pak Ramadan saja, jangan ke Bu Siti atau ke Pak Kartip. Pak Maman, ke Pak Asep, ke Pak Ramadan juga ya. Dan kebetulan di Zoom ini ada satu pertanyaan ya untuk Pak Kartip ya. Jadi kita punya 3 pertanyaan saja. Kita cukupkan 3 pertanyaan saja ya, karena waktunya juga terbatas. Ya nanti bisa menjawab saja sekalian pertanyaan. Silakan Pak Yogi dan Pak Maman. Ya, sebetulnya sih ada 3 pertanyaan, tapi kata Pak Ringo ke Pak Asep aja. Ya, terima kasih. Nah kalau untuk Pak Adong ya, Idong. Nah, dengan Bapak misalkan banyak mempromosikan Magot ya, terus dengan asalnya dengan rumah makan Asep Strawberry, apakah itu tidak bertentangan dengan preferensi konsumen gitu? Terus misalkan apakah nanti konsumen akan enggan untuk makan di rumah sakit, di rumah makan Asep Strawberry setelah Bapak mempromosikan Magot gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Maman. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep ya, saya menarik ya secara tadi ekonomi sirkular itu sepertinya tidak ada sampah yang terbuang ya. Secara teorinya begitu ya. Cuma pertanyaan saya itu apakah secara bisnis ya, secara bisnis itu layak gak untuk ada nggak keuntungan? Kalau keuntungannya berapa persen, gitu ya. Yang kedua, break pointnya berapa tahun, gitu ya. Karena bagaimanapun juga itu juga investasi ya. Nah itu juga harus kembali. Kalau secara ekonomi finansial tidak layak ya kita sayang ya. Meskipun lingkungan itu gak juga jamin. Saya melihatnya itu. Cuma menarik gitu. Itu banyak penggunaan bentuk ayam dan sebagainya ya. Nah yang kedua dari sisi rasa. Kalau bahan bakunya dari Magot, ayamnya itu enak gak gitu ya. Nah mempengaruhi gak? Karena bagaimanapun juga saya waduh, makanya dari Sabah. Nah, barangkali itu Pak. Nah, itu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Maman. Mungkin Pak Yogi bisa tambahkan yang buat Pak Pradono sama Pak Bu Siti, karena Pak Katib sudah ada pertanyaannya di Zoom ya, buat Pak Pradono dan Bu Siti ya. Bisa dilanjut. Pak Pradono saja. Jadi itu kan tentang bunga ya. Sedangkan kesesuaian antara supply dan demand-nya itu harus pas gitu ya. Jadi antara panen dengan perayaan itu harus pas gitu. Kalau enggak ya, kalau misalkan enggak pas ya supply-nya ada tapi enggak laku. Terus demand-nya enggak ada, pas tidak panen ya susah juga gitu. Nah bagaimana merencanakan yang pas ya antara supply dan demand terhadap bunga itu? Di bulan apa gitu bahwa itu akan pas sekali, apakah di bulan Desember pas saat Natal ya karena pas ya di sana kan Kristiani gitu, atau bagaimana perencanaannya bahwa supply dan demand-nya itu adalah sesuai gitu. Ya itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi. Baik, sedangkan pertanyaan Pak Katib ada di Zoom ya. Mungkin bisa saya bacakan, ini dari Nurfianto di Malang begitu. Pertanyaannya adalah, satu, untuk limbah pertanian yang diolah menjadi pupuk organik cair,
bagian tanaman apa yang menjadi limbah serta tantangan dan kendala dalam proses fermentasi pembuatan pupuk organik cair. Yang keduanya, bagaimana hasil pupuk organik cair yang dihasilkan dan kesesuaian dengan fermentan untuk standar pupuk organik. Ya, itu dua pertanyaan buat Pak Katib. Baik, untuk jawabannya bisa dimulai Pak Ramadan ya, karena tadi kan dia terakhir. Pak Ramadan diberi waktu jangan lebih dari 5 menit, Pak. Sekarang dibatasi untuk jawabnya. Jadi karena waktunya berjalan cepat, silakan, Pak. Oke, pertama yang dari Pak Yogi Pak ya, dampak terhadap konsumen. Sebaliknya Pak, setelah teman-teman tahu bahwa Asro itu peduli lingkungan, itu beda Pak. Bahkan banyak yang minta kunjungan ke tempat saya Pak, ke Magot. Jadi, wah, informasi saja, hanya kami Pak, restoran yang punya instalasi Magot. Mungkin sebandung raya. Karena yang seputaran saya. Kalau restoran sudah banyak, hotel sudah banyak. Hotel L Hotel, kemudian Cokro, itu sudah. Kalau restoran baru kami. Jadi beda Pak. Malah orang senang, wih, Astro keren, peduli lingkungan. Oke, itu pendek jawaban Pak ya. Kemudian pertanyaan Bapak tadi, apakah Magot cocok untuk bisnis? Tidak. Wah, saya langsung jawab Pak. Jangan pernah jadikan Magot sebagai bisnis, tapi jadikan Magot sebagai sasaran antara bisnis. Kenapa? Karena Magot bisa mengurangi biaya pakan. Nah ini Pak. Jangan jadikan Magot sebagai bisnis. Bisnis Bapak jual Magot. Nah jangan Pak. Pasti bubar Pak bisnisnya. Tapi lanjutkan. Seperti tadi saya bilang, masuklah ke budidaya. Bapak punya Magot, maka dia akan menjadi pakan buat ikan, pakan buat ayam. Nah, bisnisnya adalah di budidayanya, bukan di Magotnya. Karena ya kalau saya boleh cerita beberapa tumbang Pak, udah skala besar Pak. Teman-teman yang fokus di Magot itu dua perusahaan besar itu tumbang. Karena fokus dia hanya di Magot. Tapi kalau dia maju ke budidaya, insya Allah. Saya ada hitungan Pak. Kalau pakai Magot, saya pakai nila ya, saya pernah uji coba beberapa teman, itu 1.002 ekor, 1.012 ekor Pak. Kalau dia pakai pelet biasa, itu dia menghabiskan 4 juta rupiah buat belanja pelet. Tapi setelah dia pakai Magot, dia hanya belanja 2,5 juta. Ada selisih 1,469. Artinya Pak, cuan Pak. Kenapa? Selisih 1,4 itu per satu siklus per 1.012 ekor. Kira-kira menarik nggak Pak? 30% penghematan biayanya. Penghematan biaya. Jadi artinya Bapak silakan, ini jadi salah satu peluang usaha. Bisa buat ayam, bisa buat Magot. Bisa ayam buat juga ikan. Nah, kemudian cita rasa Pak. Nah, ini saya cerita sedikit. Kalau Magot diberikan pada hewan, itu berbeda teksturnya Pak. Bapak pasti nggak percaya. Saya pernah ngasih makan broiler, ayam sayur, itu saya kasih Magot sama sisa organik dapur. Setelah dia cukup untuk dikonsumsi, saya masak Pak, saya kasih ke istri saya. Apa coba komentar istri saya? Ayah, ini ayam kampung yang mana? Karena Pak, dia pegang dagingnya Pak. Begitu dia pegang daging, itu dia pikir itu ayam kampung Bu. Padahal itu ayam broiler. Kan kita tahu semua kan, broiler kan lebih banyak ya gitu kan. Nah kemudian saya suruh masak. Itu rasanya lebih gurih Pak. Kalau saya agak susah ngomongnya, karena mesti dimakan nih Pak, mesti dirasain ya. Tadi saya juga makan yang ikan yang dari Pegaden, yang dikasih Magot, itu lebih pepol, lebih gurih. Kayaknya nggak dikasih bumbu pun oke lah kalau gitu, kalau rasa itu. Oke, itu saja Pak ya, dua jawaban. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ramadan. Cukup singkat ya. Pak Maman siap jadi pengusaha Magot? Ya, berikutnya mungkin ke Pak Pradono Pak untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Yogi. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Jadi ya tentu saja apa namanya terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan bunga ya untuk event-event yang besar gitu ya. Ini tentu kalau yang di Tom Holland tentu saja event besarnya adalah pameran bunga yang itu setiap Agustus begitu ya. Direncanakan tiap tahun, sedangkan tentu event-event besar keagamaan yang didominasi oleh
agama atau penganut Kristiani adalah terutama di bulan Desember ya. Dan tentu ada beberapa event yang lain ya. Nah, tentu saja apa namanya, kita tahu atau bunga yang ditanam itu kan krisan ya. Krisan itu rata-rata tumbuh bunga itu untuk 9 sampai 12 minggu gitu ya. Nah, tentu petani dan supplier memperkirakan ini ya berdasarkan apa namanya masa tumbuh tadi ya. Dan tentu dengan apa? Dengan event yang relatif masih jarang gitu ya. Hal ini tidak masalah dari apa bagi masyarakat untuk memenuhi itu ya. Dengan tingkat kebutuhan yang relatif apa namanya masih dapat dipenuhi ya, walaupun pada event-event tertentu apa namanya memerlukan pasokan dari tempat lain gitu ya. Tapi secara atau dari hasil survei kemarin memang persoalan supply dan demand ini relatif tidak sampai menimbulkan apa gap gitu ya antara demand dan supply terkait dengan dinamika waktu ya. Dan tentu semakin ke sini semakin baik ya dalam pengelolaan maupun dalam kajian kami tadi pengenalan teknologi agar siklus maupun juga supply tadi dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dengan bantuan teknologi ya, pembibitan dan seterusnya. Ini nampaknya ke depan tidak akan menjadi masalah yang serius ya. Tapi tentu saja kalau demand kemudian terus meningkat, ya ini yang mudah-mudahan nanti akan kami kaji di berikutnya ya, karena tentu saja dengan semakin terkenalnya maupun juga semakin intensnya aktivitas kebutuhan akan besar ya. Tapi sementara ini melihat dari perkembangan kemarin masih dapat diatasi ya. Sementara itu Pak respon awal saya. Ya, terima kasih Pak Pradono sudah menjawab. Pak Kartip, silakan. Ya, nanti Bu Siti terakhir lah penutup. Selain baca doa. Terima kasih moderator. Terima kasih juga ke Pak Nurpianto ya, ini dari Malang ya, yang ikuti melalui Zoom. Ini pertanyaannya ini sisa-sisa tanaman apa saja mungkin ini yang bisa untuk dijadikan pupuk organik ya, khususnya pupuk organik cair. Pak Nurpianto bahwa hasil ya tanaman dari hidroponik ini kan di dalam net pot gitu ya. Nah, kemudian dari net pot itu dipanen, setelah panen kemudian juga dibuka dari net potnya. Nah, net potnya itu kan sebenarnya ada akarnya tuh. Jadi akar yang dipotong kemudian dibuka. Nah, jadi satu yang dibuat untuk pupuk organik cair itu akarnya, ya akar tanaman. Nah, kemudian sudah dicopot ya dari netpot. Kemudian yang kedua ya ini ada penyortiran, yaitu tanaman-tanaman yang masih di bawah pangkalnya itu yang tua-tua, yang sudah kuning itu kita buang. Ya, jadi yang dijual itu yang masih segar-segar begitu ya. Nah, jadi tanam apa daun-daun yang dibuang itulah yang kita kumpulkan kemudian dijadikan pupuk ya. Nah, selanjutnya juga ya tidak semua tanaman juga bisa sesuai speknya ya. Nah, kemudian yang kurang mungkin kita apalagi yang ada mungkin hama penyakit kalau ada, nah kita juga dibuang kemudian kita sisihkan. Nah, itu Pak Nurprianto ya bahan-bahan khususnya dari hidro ya daun-daun, kemudian juga ada tanaman yang kena penyakit atau yang tidak yang rusak ya. Kemudian juga yang tidak sesuai spek mungkin sebagian ada yang dibuang begitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya mungkin ini pertanyaannya bagaimana proses fermentasinya.
Nah, proses fermentasinya memang kita menggunakan ada dengan M4 ya, M4 itu sebagai alat untuk apa fermentasinya, kemudian kita gunakan juga molasi ya. Nah, tapi kendalanya memang ini harus hati-hati ya sesuai dengan tadi juga dari Pak Dadan mungkin ini ya apa sih kendalanya? Ya kendalanya tadi ya bau ya ada bau tak sedap ya. Kemudian juga mungkin pemilihan dari si bahan fermentasinya ya. Jadi masih ini kemudian juga memang kualitas begitu ya. Kualitas fermentasi kita juga kadang-kadang ini berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin tempatnya, kemudian juga penutupnya ya, karena itu berkaitan dengan suhu gitu ya. Jadi pas kita buka ya harusnya udah sebulan udah bagus ternyata masih ada bakteri masuk yang putih-putih ke situ. Jadi banyak memang kendala ya, tapi kendala itu ya bisa kita siasati ya tentunya dengan suhunya yang diatur, kemudian juga lingkungannya, kemudian bahan fermentasinya ya, kemudian juga pengontrolannya dan langkah-langkah kerja yang sesuai. Itu mungkin kendalanya Pak Nurpranto ya. Kemudian juga selanjutnya ini ada pertanyaan apakah pupuk cair saya ini udah sesuai dengan permentan ya? Ya, kalau kita lihat peraturan menteri, mungkin ada peraturan menteri ya yang mengatur tentang apa memberi nomor 01 tahun 2019 tentang pendaftaran ya pupuk organik, kemudian pupuk hayati dan juga pembenahan tanah. Nah, itu kita belum Pak Nurpianto ya. Kita baru sebatas ini intern belum dijual keluar dan digunakan juga untuk masih dalam terbatas gitu ya kelompok kita. Nah, insya Allah ke depan ya kita akan coba untuk uji ya, terutama uji tentang unsur haraknya, ya makro mikronya, kemudian mencoba kita daftarkan ke kementerian supaya kita bisa disebarkan begitu ya ke masyarakat luas dan juga mungkin bisa dijadikan bisnis juga gitu. Nah, sementara ini kita masih digunakan secara intern belum disebar ya. Mungkin itu Pak Nurbianto ya saya kembalikan lagi ke Pak Pringgo. Ya, terima kasih Pak Kartip. Baik Bapak, Ibu, dan para peserta di Zoom, karena waktu juga lah yang membatasi kita tinggal punya waktu 5 menit untuk penutupan, ya, karena sudah jam 3 kurang 5 menit. Baik, kami tidak akan menyimpulkan, ya. Kalau nanti butuh kesimpulan, silakan langsung bertanya saja sama para pembicaranya, ada kontaknya. Baik, terima kasih kepada Pak Pradono, Bu Siti, Pak Dr. Katib dan Pak Ramadan atas partisipasinya di hari ini. Ya, mudah-mudahan eh, diskusi kita bisa bermanfaat ya, dan nanti akan ada tindak lanjut ke depan untuk melakukan studi-studi lagi ya, yang lebih bermanfaat bagi apa? Bagi masyarakat dan juga kita sebagai kalangan akademik. Demikian saya kembalikan ke apa MC Bu Ari, enggak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan. Saya Ari, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kepada para narasumber dan moderator diharapkan untuk kita foto bersama.